Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang halal, anak-anak kita semuanya sehat, berbakti kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara, dan yang paling penting kita semuanya insya Allah kita semuanya masuk surga. Dan kemudian juga Al-Fatihah kita kirimkan buat muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita bisa memahami isi buku ini. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah, kita berkumpul di sini dalam rangka kita kajian buku Al-Azkar, yaitu bacaan-bacaan pilihan yang sudah direkomendasikan oleh para ulama yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 minggu kemarin kita review yang berkaitan dengan bacaan ketika matahari sudah mulai meninggi, sudah mulai kelihatan, ya, sudah memancarkan sinarnya. Maka ketika matahari sudah memulai memancarkan sinarnya, maka seluruh makhluk atau seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala mereka bertasbih, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2 golongan yang tidak bertasbih, yang tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Golongan tersebut adalah golongan para syaitan, para iblis, ya. Mereka tidak bertasbih. Dan golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang sombong. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang-orang tersebut? Mereka itulah orang-orang yang seburuk-buruknya ciptaan atau seburuk-buruknya manusia. Mereka itulah syirarul khalqi. Mereka itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang nakal, ya. Artinya ketika ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti matahari, bulan, bintang, dan kita lihat dengan sinarnya, maka kita sebagai hambanya itu apa yang kita ucapkan dalam diri kita adalah
memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita juga bertasbih, subhanallah, Allahu akbar. Itu dalam rangka kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya membutuhkan ketergantungan kepada Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Dan saat kita sujud dalam sholat, yang kita letakkan dalam diri kita, bagian yang kita letakkan dalam diri kita adalah kepala kita. Yang paling terhormat, yang paling mulia di antara bagian tubuh kita adalah kepala kita yang paling tinggi. Makanya ketika kita dalam bercanda, kita dipukul kepalanya, itu kita nggak sopan. Atau banyak orang yang marah ketika kepalanya dipukul atau dipegang. Makanya juga dalam peperangan itu ada aturannya, ya, ada aturannya. Itu tidak boleh memukul wajah, ya, saat berperang, ya. Wajah dan kepala itu sangat sangat mulia. Ketika kita memanggil orang, ya, misalkan saya panggil Pak Widodo, dan saya tidak menoleh kepada wajahnya, hanya saya menoleh kepada tangannya atau kakinya, itu tidak sopan. Dan Pak Widodo juga tidak akan menoleh ke saya, ya. Makanya yang kita pandang adalah wajahnya, ya. Nah, kenapa itu tidak boleh merusak wajah? Dalam peperangan aturannya, ya, baik orang kafir maupun orang muslim, itu ada aturannya, tidak boleh memukul wajah. Nah, saat kita sholat, yang paling mulia, yang paling dihormati dari bagian tubuh kita letakkan di bawah. Itu kita letakkan di bawah. Bahwa yang paling mulia, ya, ada lagi yang paling mulia, yang paling besar di luar dari diri kita, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang bertauhid itu pasti memiliki, atau hatta orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, alias orang-orang ateis, itu pasti mereka mengakui ada kebesaran, ada yang lebih besar, ada kekuatan besar di luar daripada dirinya. Ya, pasti itu mengakui, ya. Dengan jalan sholat, dengan jalan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pengakuan diri kita bahwa kita, agar hati kita selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal itu kita jalan bertasbih, maka kita bisa merasakan tentang kehadiran Tuhan dalam diri kita. Seperti antara kapas dan tinta, kita tidak bisa lagi membedakan antara kapas dan tinta. Mana tinta, mana kapas, karena saking menyatunya, ya. Kemudian kita juga tidak bisa membedakan mana ombak, mana lautan. Ini tangga-tangga untuk menyadari tentang keberadaan Tuhan, untuk memahami Tuhan, ya. Karena kita untuk memahami Tuhan itu kita tidak akan sampai pada itu, hanya mengakui simbol-simbolnya saja, ya, mengetahui tentang simbol-simbolnya. Mana lautan, mana ombak, itu menyatu. Kemudian antara lampu dengan cahaya itu tidak bisa dipisahkan. Mana lampunya, mana cahayanya. Matahari dengan cahaya, bulan dengan cahaya, bintang dengan cahaya. Kemudian antara hubungan badan kita dengan ruh kita, ya. Katakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa dia mengetahui dirinya, maka dia bisa mengetahui Tuhannya. Secara medis, walaupun dicabik-cabik diri kita, dipotong-potong dari ujung kaki sampai ujung kepala, kita tidak bisa akan pernah melihat yang namanya ruh kita atau jiwa kita dalam diri kita. Nah, orang-orang yang menyadari hal ini adalah orang-orang yang selalu zikrullah, orang-orang yang selalu menyebut nama Allah. Dalam hadis yang ini, kalau para pelaku tarekat, para sufi, para aulia, ini pasti mereka mengajarkan hadis ini, ya. Hadis ini sangat terkenal, hadis kudusi, ya. Ya, kata Allah dalam hadis kudusinya,
kuntu mahzan makhfiyan. Kata Allah, saya ini seperti harta karun atau perbendaharaan yang tersembunyi, ya. Dan saya senang kalau nama saya itu disebut-sebut. Maka saya ciptakanlah manusia untuk menyebut namaku, ya. Makanya semakin kita menyebut nama Allah, maka semakin rindu, ya. Allah membukakan semua rahmat-rahmatnya, memberikan rizkinya, ya. Dengan jalan apa kita zikir tersebut. Makanya disebutkan di sini hanya para syaitan, para iblis yang tidak menyebut, yang tidak mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang angkuh. Dan salah satu ciptaan Allah yang angkuh adalah syaitan, iblis, ya. Makanya sifat yang angkuh itulah sifatnya para iblis, sementara sifat yang ikhlas yang tunduk itu adalah sifatnya malaikat. Makanya malaikat tunduk kepada Allah dan tunduk kepada Adam, sementara iblis, ya, itu tidak tunduk kepada Adam. Itu sifat para orang-orang yang angkuh. Kemudian yang kedua, di saat juga matahari, ya, pada waktu sholat duha, ya, innaha sa'atun tuftau fiha abwabus sama. Itu waktu yang paling tepat di mana langit itu terbuka, pintu-pintu langit terbuka. Fa uhibbu ayas ada li fiha amalun sholih. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya senang, saya suka ketika pintu-pintu langit itu terbuka, saya dalam keadaan mengajarkan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik, ya. Ya. Jangan sampai kita ketika pintu terbuka, rahmat Allah Subhanahu wa taala disebarkan, kita dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan kita tidak berdoa, ya, dalam keadaan kita tidak mengerjakan amalan-amalan yang soleh, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam bab yakulu ba'dal asri ila ghurubi syams. Apa yang kita baca setelah kita sholat asar sampai terbenamnya matahari? Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat itu ada 12 jam. Maka ada 1 jam yang paling afdol, yang mustajab, kalau dimaafkan oleh para umatku, maka doa-doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis itu, carilah 1 jam tersebut antara setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tapi di situ tidak ditentukan jam berapa waktu yang mustajab tersebut, ya. Nah, kalau mungkin ditentukan misalkan jam 4:15, maka kita tunggu jam 4:15 itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau itu ditentukan, kita hanya berzikir pada waktu itu, tapi di situ tidak ditentukan, ya. Nah, qad taqaddama ma yaqulu ba'da zuhri wal asri kadzalik yustahabbul iksaru minal adhkari fil asri istihbaban mutaakkidan fa innaha as-salatul wusta ala qauli jama'atin minas salafi wal khalfi. Wa kadzalika tustahabbu ziyadatul i'tina'i bil azkari fis subhi. Fahatani sholatani asahu makila fi sholatil wusta yustahabul iksaru minal azkari ba'dal asri wa akhirin nahari aksaru. Nah, kita sudah menjelaskan apa yang kita baca setelah sholat zuhur dan sholat asar, dan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir setelah sholat asar tersebut, ya, karena di situ yang disebut dengan sholatul wusta, ya, dan juga sholat subuh, ya. Karena apa? Karena sholat subuh tersebut adalah sholat yang paling dianjurkan, waktu yang paling dianjurkan untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah membaca Al-Quran. Ini termasuk zikrullah. Sering saya ulang-ulangi ini. Yang kedua adalah kita sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat
yang qobliyah, ba'diyah atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan membaca bacaan-bacaan zikir seperti tasbih, subhanallah, kemudian tahmid, alhamdulillah, kemudian takbir, Allahu akbar, kemudian tahlil, la ilaha illallah, kemudian sholawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kemudian kita membicarakan tentang halal yang haram, membaca kitab, menghadiri majelis-majelis taklim seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini dalam rangka kita zikrullah, ya. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan zikrullah. Nah, setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh, ya, atau setelah sholat maghrib, setelah sholat asar, itu dianjurkan kita untuk menyebut nama Allah, untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum subuh itu ditandai dengan fajar shodiq, ya. Itu di mana itu pertanda bahwa hari sudah mau datang, siang sudah mau datang. Di saat itulah, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa yang meminta pada waktu itu. Makanya sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya ini, ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa untuk menunggu sholat subuh tadi itu diawali dengan sholat sholat fajar, kemudian sebelumnya itu kalau bisa itu sholat tahajud, kemudian kita zikir kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mustajab, ya. Makanya orang banyak yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah. Karena orang yang selalu istighfar, yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apa yang dia minta, doa-doanya itu dikabulkan, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita kekurangan banyak masalah, banyak ujian, banyak bala, banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Kita dalam hadis Nabi itu kita disuruh beristighfar, ya, suruh beristighfar. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa tidak mungkin al-bala atau musibah akan dijatuhkan kepada suatu tempat, kepada masyarakat di mana masyarakat tersebut ada di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan azab itu akan, musibah itu ada yang berbuat jahat di dalam Mekah atau di Madinah, ya. Dan di dalam itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak mungkin datang itu. Ya, itu jelas dalam Al-Quran. Nah, sekarang tidak ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi dikatakan dalam ayat itu bahwa musibah itu akan tidak dijatuhkan, al-balah tersebut tidak akan dijatuhkan ketika banyak masyarakatnya di dalam itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalam Batavia ini, kampung kita ini, masyarakat ini, kita semuanya sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka tadi itu adalah kita bisa menolak bala. Mudah-mudahan musibah tidak datang ke sini. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok atau masyarakat, ya. Sebagaimana dalam firman Allah, wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah, kemudian memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, ya. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan petang.
Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Maka sebutlah nama Tuhanmu dalam diri Anda, ya, tadarruan wa khifatan, sebagai bentuk bahwa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dunal jahri, tanpa kita berteriak-teriak, ya, ya. Minal qaul bil ghudwi wal asal, tanpa kita teriak-teriak Allahu akbar, tidak usah kita teriak-teriak, tapi kita bisa dalam hati, ya, ya, dengan suara yang pelan pada pagi dan petang. Kemudian yusabbilahu fil ghudwi wal asal, maka bertasbihlah kepadanya, ya, pada pagi dan petang, ya. Rijalun la tulhihim tijaratan wala bai'un fi zikrillah, ya, di mana orang-orang walaupun mereka sibuk dengan tijaratannya mereka, dengan perniagaannya mereka, walaupun sibuk dengan jual beli mereka, mereka tetap menyempatkan diri untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anakmu, kemudian harta-hartamu, kemudian kesibukan-kesibukan duniamu melupakan kamu atau melalaikan kamu untuk zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa melakukan hal tersebut, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi, ya. Nah, makanya ketika kita di akhirat nanti, yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa akhi, di mana orang-orang tersebut akan lari dari saudara-saudaranya, akan lari dari anak-anaknya, akan lari dari orang-orang sekelilingnya, sibuk mempertanggungjawabkan amal mereka atau diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita di akhirat nanti, di dunia ini, ya, termasuk kemarin itu COVID, ya, kita semuanya berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Sampai ada susu beruang di mall itu, mereka ada satu orang yang borong gitu kan, yang lainnya tidak boleh, satu orang yang borong. Itu dalam rangka ketakutan bahwa kita sibuk dengan diri sendiri. Itu udah kelihatan kita di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ya, pada akhirnya kita ini akan sendiri. Kita lahir sendiri, ya, walaupun juga kembar, tapi keluarnya sendiri-sendiri, ya kan, tidak berpegangan tangan, ya. Kita meninggal juga sendiri, ya, walaupun ada ungkapan sehidup semati, ya, cinta sehidup semati. Tapi ketika meninggal, ente duluan lah, ya, nggak mau, ya, berbarengan, ya, di liang lahat, ya, hanya sendiri-sendiri, ya. Iya, itu gambarannya bahwa kita juga akan di hadapan Allah, kita juga akan dihisab sendiri, ya. Kemudian ada hadis, ya. Waroina fi kitab Ibnu Sunni bi isnadi dhaif. Hadis ini dhaif, ya, tapi dalam amal-amal soleh itu bisa kita pakai. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an ajlisa ma'a qaumin yazkurunallah azza wa jalla min salatil asri ila an tagruba syamsu ahabbu ilayya min an atika thamaniyatan min waladi Ismail. Katanya li'an ajil sama qaumin, saya duduk, ya, dalam satu majelis bersama kaum, bersama kelompok, kemudian menyebut nama Allah, yazkurunallah. Ini seperti sekarang ini, ya, kita duduk kemudian menyebut nama Allah, membaca kitab, ya, dari setelah sholat asar sampai sebelum terbenamnya matahari, itu lebih baik, ya, lebih saya sukai, kata Rasulullah, daripada membebaskan hamba sahaya 8 orang daripada waladu Ismail, anak-anak Ismail, ya. Daripada membebaskan hamba sahaya, katanya,
Mendingan itu lebih bagus kita zikir kepada Allah antara setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang lebih utama itu pada hari Jumat tadi itu. Karena kita tidak tahu hari Jumat setelah sholat asar itu waktu mana yang paling mustajab. Masa kita usahakan saja itu setelah sholat asar itu. Habis sholat asar kita bersih-bersih dan menyambut sholat maghrib kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kita mendapatkan salah satu waktu dari salat sholat asar itu waktu yang mustajab, yang doa kita dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada bacaan setelah sholat maghrib, ya. Ketika kita mendengarkan azan maghrib, ya, ketika Pak Widodo mengundangkan azan maghrib, ketika Pak Sunang mengundangkan azan maghrib, ketika Pak Sahri mengundangkan azan maghrib, ya, maka ketika itu pula kita bisa membaca doa ini, ya, ya, Allahumma hadza ikbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Itu yang kita baca. Ya Allah, saya siap menghadapi malammu dan saya mengakui semua ciptaanmu. Pergantian malam dan hari itu sebagai salah satu tanda kebesaran, di mana waktu malam kebanyakan kita mengantuk dan siang kita tidak ini. Mayoritas kita manusia malam itu adalah mengantuk. Kalau ada yang tidak mengantuk itu kasustik, ya. Ya. Itu kalau ada yang tidak mengantuk. Tapi lebih siang kita lebih banyak kita bekerja. Makanya dalam surat An-Naba, ya, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Kita jadikan malam itu sebagai waktu untuk istirahat kamu. Libasa itu adalah baju libas untuk kita istirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu adalah sebagai untuk tempat mencari nafkah kehidupan. Makanya saya dulu pernah jualan kopi saya. Mulainya habis maghrib kayak gini, tutup jam 1 pagi, jam 2 pagi, ngantuk saya itunya. Kayaknya saya bilang saya amalkan surat An-Naba itu kayaknya tidak berkah ini saya. Lebih banyak ngantuknya. Akhirnya saya tutup itu kopi. Ya, dulu setahun saya jualan kopi itu. Ya, Masya Allah. Ya. Ya. Nah, ini yang kita baca, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbarun harika wa ashatu du'atika, dan suara-suara yang membesarkan namamu, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya, artinya apa? Di saat kita malam tiba, kita tak lupa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, baik itu sengaja atau disengaja, selama seharian itu kita langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum kita menutup mata tidur, jangan engkau menutup mata, jangan engkau tidur sebelum Anda meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang telah berbuat jahat kepada kita, kita maafkan. Jangan sampai tidur kita itu adalah tidur terakhir kita, tidak bangun-bangun lagi. Mudah-mudahan kita sebagai ahlul zikri, ahlul istighfar, yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.